Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babak akhir kasus Subang, tinggal satu langkah lagi. Yosef sudah final. Reaksi Yosef dalam kasus ini. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Beberapa waktu yang lalu tim penyidik dari Kepolisian Polda Jabar kembali lagi memanggil saksi Yosef untuk pemeriksaan lanjutan dari kasus Subang ini. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, yakin bahwa pemanggilan terhadap saksi Yosef yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini merupakan yang terakhir kalinya atau final. Hal tersebut pun dikatakan oleh Rohman Hidayat, pengacara Yosef Hidayat dan juga Yoris kepada tim Desjabar.com pada Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Dalam pemeriksaan tersebut, hanya Yosef yang menghadiri pemanggilan tim penyidik Kepolisian Polda Jabar, karena saat itu Yoris sedang sakit. Setidaknya Yosef saat ini sudah 17 kali dipanggil oleh tim penyidik kepolisian, dan sudah adanya 12 BAP dengan pemanggilan yang dilakukan sekarang. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, menjelaskan bahwa pemanggilan dari saksi Yosef kali ini sifatnya lebih pada penyempurnaan dari BAP dari awal hingga saat ini yang kembali disempurnakan mungkin BAP dari Yosef yang sudah final. Dengan pemanggilan terhadap Yosef yang dilakukan pihak kepolisian saat ini merupakan yang terakhir atau final, kata Rohman Hidayat. Keterangan Pak Yosef sudah final. Sudah selesai Pak Yosef sejauh ini memberikan keterangan. Lanjutnya Rohman Hidayat mengatakan, tinggal bagaimana nantinya tim penyidik dari pihak kepolisian melakukan pengembangan dan juga menetapkan tersangka dengan keterangan yang sudah didapatkan selama ini. Dengan penyempurnaan BAP Yosef kali ini, berarti tahapan sudah dekat atau tinggal satu langkah lagi dan kasus Subang akan segera diumumkan, ungkap Rohman Hidayat. Reaksi Yosef dalam kasus Subang ini. Dalam wawancara secara eksklusif kepada tim Desjabar.com yang menemuinya di kediamannya di Subang pada hari Kamis tanggal 21 April tahun 2022. Dalam wawancara tersebut, ditanya bahwa banyak para pemerhati dan juga publik yang seolah-olah menyudutkan saksi Yosef mengarah tersangka. Bagaimana reaksi Yosef? Alhamdulillah, orang sudah menginginkan saya menjadi tersangka, jawab Yosef. Yosef menegaskan bahwa pihak publik dan juga pemerhati yang memberikan analisanya di YouTube, bebas mau berbicara atau menyimpulkan apa saja, termasuk dengan menyebut dirinya sebagai tersangka. Yosef juga mengklaim bahwa dirinya adalah orang baik-baik, begitu pula juga keluarga dan juga saudara sandaranya. Ia yakin sekali dalam kasus Subang, dirinya tidak akan menjadi tersangka, sebab ia tidak bersalah. Orang boleh saja menduga, dan menghujat menuding dirinya terlibat dalam kasus Subang. Terkait dengan kabar yang beredar dengan berbagai tudingan tersebut, Yosef lebih memilih untuk diam dengan menutup mata dan telinga. Mau disudutkan dan juga disebut sebagai tersangka, kata dia, itu terserah mereka. Tapi, saya tidak akan jadi tersangka, tegas-tegas Yosef dalam wawancara tersebut. Pasalnya, ujar dia menuturkan, ia tidak akan melakukan tindakan sekejam itu, apalagi kepada istri dan anaknya. Namun, kata Yosef, jika memang demikian dirinya adalah suami dan juga sebagai ayah yang sangat kejam yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Saya dari keluarga baik-baik, keluarga semua baik-baik. Nauzubillah kalau saya menjadi orang yang tidak baik. Sekali lagi, saya itu keluarga orang baik-baik, ucap Yosef secara tegas. Jadi kesimpulannya, dia berucap tidak mungkin bahwa seorang ayah dari Amel dan suami dari Tuti, yang sengaja melenyapkan nyawa istri dan anaknya itu dengan cara dibunuh secara sadis. Hanya pihak polisi dalam kasus Subang sudah memasuki bulan 9, belum juga bisa mengungkap siapa dalang dan juga titik akhir dari kasus ini. Yang memfitnah, biar fitnah itu menjadi doa buat saya, keburukan orang lain menjadi doa, kebaikan, buat saya, ucap Yoris saat mendampingi Yosef dalam wawancara tersebut. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.